Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi selamat pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar kalian? Sepertinya anak-anak ibu ini terlihat bahagia ini. Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan bahagia, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semua sehat di masa pandemi ini. Kita harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan bergizi, jangan lupa olahraga dan harus tetap semangat belajar di tengah pandemi ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Bu. Oh ya, Mas Agil. Silakan Mas Agil. Ya, baik. Sebelum kita memulai belajar di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Agil sudah berani untuk memimpin doa pada pelajaran pagi hari ini. Anak-anak, presensi pada pagi hari ini, pada pelajaran pagi hari ini, Ibu akan mengambil dari beberapa tangkapan layar selama pembelajaran dimulai. Nah, anak-anak yang belum on cam, ayo mengaktifkan kamera terlebih dahulu biar Ibu bisa lihat nih anak-anak Ibu yang sudah siap belajar atau belum nih, seperti biasa ya. Juga kalian harus rename nama terlebih dahulu dengan nomor absen underscore nama. Ini udah hadir semua belum ya anak-anak Ibu? Jumlahnya berapa ya Mas Agil? Ada 20, Bu. Oh iya, oh Ya, Bu. iya, ini sudah lengkap ya. Nanti kalau ada yang terkendala sinyal bisa PC ke Ibu sendiri atau di grup kelas ya, biar Ibu tahu siapa yang belum hadir atau siapa yang nggak hadir atau yang keluar masuk nih. Nah, ini kan Zoom meeting-nya kita rekam, nah nanti Ibu bisa lihat-lihat nih dari rekamannya siapa yang aktif, siapa yang terkendala sinyal. Oke, anak-anak Ibu, kalian masih ingat gak dulu kelas 8 kalian pernah belajar tentang ASEAN. Nah, ASEAN termasuk dalam benua apa nih? Ada yang mau jawab? Benua Asia. Iya, Ibu. Asia, Bu. Asia, Bu, Asia. Asia, Bu. Asia, Bu. Ayo. Asia. Salah satu aja. Siapa nih? Siapa yang mau jawab? Sebutkan nama. Ayo. Saya, Bu. Oke, Mas Yudi, silahkan. Ya, menurut saya itu Asia, Bu. Oke, ada yang lain? Saya. Iya, Mbak Isma ya? Ananda. Oh, Mbak Ananda. Iya, mau jawab apa Mbak Ananda? Jawabannya apa coba? Benua Asia. Oh, benua Asia. Oke, jawabannya benua Asia. Bagus, anak-anak Ibu semuanya pintar ini. Udah belajar ya tadi malam ya? Udah siap belajar pada pagi hari ini ya? Sudah, Bu. Siap sekali. Ya, Bu. Siap sekali. Nah, kan tadi Ibu tanya tentang ASEAN. Nah, Ibu mau nanya lagi di dunia ini ada berapa benua dan apa aja benuanya? Coba sebutkan benua-benua yang ada di dunia ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Nanti nilai aktifnya Ibu kasih plus-plus nih. Saya, Bu, saya. Ya, Mas Yudi, benua apa Mas Yudi? Eropa, Asia, Ya, satu aja. Coba satu. Australia. Afrika, Bu. Ya, coba satu aja yang mau jawab. Saya. Ya, siapa? Mas Agil atau siapa? Saya, Bu. Oke, Mas Agil, monggo Saya Mas saja. Agil. Ya. Ada Eropa, Ya. Amerika, Ya. Afrika, Australia, dan Asia. Oke. 5, Bu. Oke, tepuk tangan buat Mas Agil sudah berani menjawab. Yeay. Ya, pintar anak-anak Ibu semuanya pintar dan semangat ini untuk
belajar pada pagi hari ini. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa dengan mengetahui benua-benua yang ada di dunia, kalian akan mengenal lebih jauh dari sumber daya alamnya, letak geografisnya, astronomisnya, kondisi alam maupun kondisi sosialnya. Jadi kalian tahu perbedaan-perbedaan dari benua-benua tersebut. Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran pada kali ini dengan semangat meski kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Kita mulai belajar, kita mulai pelajaran yuk, biar nggak terlalu lama nih, kalian nanti kuotanya habis, ya enggak? Nah, Ibu mau share screen terlebih dahulu. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Sudah muncul, anak-anak? Belum, Bu, masih loading. Sudah, Bu, Sudah, Bu, sudah. sudah, Bu, sudah. Sekarang. Sudah? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Jangan Bu. dilakukan itu, Sudah, Agil sudah. itu memang orangnya kan. Kalian perhatikan video yang Ibu putar ya. Komoditas bahan pertanian untuk Metro TV News dan jangan lupa nyalakan Suaranya ada. notifikasinya. Kementerian Bu. Pertanian bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia melepas komoditas bahan pertanian untuk diekspor. Total nilai komoditas yang akan diekspor mencapai 1,2 triliun rupiah. Kita simak laporan dari Gemma Tanjung dan juru kamera Eva Roslita. Ya, pemirsa, hari ini Kementerian Pertanian bersama dengan Kemenko PMK melepas sejumlah komoditas bahan pertanian Indonesia untuk diekspor lebih dari 90 negara. Dan saat ini di JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah mulai proses untuk pemindahan kontainer yang berisikan lebih dari 40 komoditas bahan pertanian Indonesia yang akan diekspor ke lebih dari 90 negara. Total nilai ekspor bahan pertanian di Indonesia ini berjumlah 1,2 triliun rupiah. Kita akan melihat apa saja bahan-bahan dari pertanian yang akan diekspor ke lebih dari 90 negara. Yang pertama adalah buah-buahan, ini seperti ada buah manggis dan juga buah rambutan yang akan diekspor ke negeri Qatar. Kemudian juga ada sayur-sayuran seperti daun melinjo, kunyit, bahkan ada petai dan juga jengkol yang akan diekspor menuju ke negara Belanda. Dan salah satu komoditas yang memiliki nilai besar adalah sarang burung walet ini yang akan diekspor ke negeri Tiongkok. 1 kilonya ini bernilai 40 juta rupiah. Kemudian juga ada telur tetas yang tujuannya ke negara Myanmar. Kemudian juga ada rempah-rempah seperti gula dan juga cengkeh, garam, dan ada juga kayu secang, ini juga akan diekspor ke sejumlah negara di Asia dan juga Eropa. Lalu ada juga makanan binatang, tepatnya ini makanan untuk binatang peliharaan kucing yang akan diekspor ke negara Thailand. Menteri Pertanian mengharapkan agar ekspor di tahun ini dapat produktif dan juga maksimal dikarenakan pandemi COVID-19 ini adalah mengharapkan ekspor ini dapat meningkat karena pertanian ini juga akan diharapkan meningkat di masa pandemi ini agar pendapatan negara dapat meningkat juga karena nilai ekspor bahan pertanian Indonesia ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Dari Jakarta Utara, Gemma Tanjung, Eva Roslita, Metro TV. Baik, anak-anak, kalian sudah menyaksikan tentang video yang Ibu presentasikan tadi, yang Ibu tayangkan. Coba dari video tersebut, apa sih yang kalian tangkap? Ayo, siapa yang mau menjawab? Dapat nilai plus loh. Ayo, Mbak Kasil, ya. Tentang ekspor pertanian Indonesia ke luar negeri, Bu. Oke, ada lagi yang mau mencoba jawab? Bu. Ya, Mbak Ocha, silakan. Kerjasama Indonesia dengan negara lain di bidang pertanian. Wah, bagus. Jadi video tersebut yaitu tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang dijalin untuk kerjasama dengan Indonesia di bidang pertanian. Tadi kan ada beberapa rempah-rempah, ada beberapa pakan burung, sarang lawet itu yang akan diekspor ke beberapa negara. Nah, kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara di benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, Ibu akan mengambil contoh yaitu kerjasama benua Asia dan benua
benua Amerika. Contohnya itu ada negara Indonesia dan negara Amerika. Ibu share screen lagi ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, kita akan belajar tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua Amerika. Nah, Ibu contohkan itu negara Indonesia dengan negara Amerika. Sudah berganti slide? Sebentar, Bu. Sudah? Nah, Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. apa interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar ruang atau kawasan antar negara satu dengan negara lainnya. Ada yang mau membacakan apa faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi antar ruang negara-negara di dunia? Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu, saya. Oke, Mas Yudi. Ya, faktor penyebab terjadinya interaksi antar ruang negara-negara di dunia itu ada 4. Yang pertama itu perbedaan iklim di tiap negara. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Bu. Lanjut ya. Letak dan luas benua Asia dan benua Amerika. Pada peta yang ada di PowerPoint, siapa yang mau menyebutkan negara-negara benua-benua? Lebih tepatnya benua-benua yang ada di peta tersebut. Siapa? Mas Agil? Coba sebutkan benua-benua yang ada di peta tersebut. Ada benua Eropa yang ungu, Bu. Iya. Ada yang Korea Asia, Bu. Lalu yang kuning, ini putih krem itu Afrika, Bu. Lalu yang hijau Australia, Bu. Ini yang hijau muda Amerika Utara sama Amerika Selatan, Bu. Yang merah. Ada lagi yang mau disebutkan, Mas Agil? Sudah, Bu. Cukup. Oke. Nah, di situ ada benua Asia, ada benua Australia, Afrika, yang putih itu ada Antartika, terus ada Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Oke, kita lanjut. Sudah berganti slide, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Ya, sudah. Sudah, Bu. Oke. Benua Asia itu letak astronomisnya itu ada di 11 lintang, ada 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nah, luasnya itu ada 44 juta apa ya ini, kilometer persegi. Nah, batas wilayahnya itu sebelah utara ada di Samudra Arktik dan Selat Bering, selatan itu ada Samudra Hindia, timur ada Samudra Pasifik dan benua Amerika, barat itu ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Tengah, dan terusan Suez. Ada yang mau membacakan dari letak astronomis dan letak geografis benua Amerika? Mas Yudi atau siapa? Mbak Isma. Baik, Bu, saya bacakan. Oke. Yang selanjutnya yaitu benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika terletak pada 1700 bujur timur sampai 350 bujur barat dan 830 lintang utara sampai 550 lintang selatan. Untuk letak geografisnya, batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell
Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik di selatan, Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Oke, terima kasih Mbak Isma. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, latar belakang kerjasama Indonesia dan Amerika. Indonesia telah memiliki hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Hubungan ini kita bisa lihat pada tahun 1949. Pada tahun tersebut, Menteri Kemakmuran RI, Dr. A.K. Ghani, berangkat dalam sebuah misi diplomatik ke Amerika Serikat untuk mengadakan kesepakatan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Perjalanan tersebut tidak saja merupakan salah satu tonggak bersejarah hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat saja. Namun pada tahun tersebut juga merupakan tahun resminya Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Bentuk kerjasama Indonesia dan Amerika. Kerjasama bilateral. Hubungan dalam pendidikan diadakannya tukar-menukar pelajar. Amerika dan Indonesia melakukan hubungan dagang juga. Nah, Amerika mengimpor karet, lada, rempah, kapuk, timah, kelapa sawit, Cina dari Indonesia. Sedangkan Indonesia mengimpor barang seperti pesawat terbang, kapal laut dari Amerika. Nah, satelit sumber daya milik Amerika digunakan untuk Indonesia, yang gunanya itu untuk mencari sumber daya yang ada di Indonesia. Amerika juga bekerja sama di Indonesia dalam hal memberi izin orang Indonesia menjadi astronot untuk melakukan misi luar angkasa. Nah, hubungan internasional antara Amerika dan Indonesia adalah ikut sertanya Amerika dan Indonesia dalam pertandingan olahraga dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini ada Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat. Nah, Indonesia dan AS bekerjasama pulihkan ekonomi dunia. Republik Indonesia dan Amerika Serikat tangani pandemi COVID-19 di Indonesia pada masa pandemi ini ya anak-anak. Jadi Indonesia dan Amerika itu punya kerjasama untuk sama-sama menangani pandemi COVID-19. Oke, ada yang mau membacakan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi? Mbak Fabila, bisa bacakan? Baik, Bu. Oke, monggo Mbak Fabila. Baik, Bu. Ini selanjutnya yaitu kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia setelah China dan Jepang. Lalu yang kedua, Amerika Serikat membantu penguatan pertumbuhan ekonomi, ciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan iklim usaha dan perusahaan, stabilitas dan kewajiban sektor keuangan, perbaikan kualitas jasa kebutuhan dasar, jasa lingkungan, jasa kesehatan, serta sektor pangan dan gizi, memberikan pinjaman luar negeri. Lalu yang ketiga, pada November 2014 telah dilaksanakan Amerika Serikat dan Indonesia Investment Summit dan kunjungan 2020 Investment Association atau sebuah asosiasi investasi internasional. Nah, lalu yang keempat, ekspor non-migas yaitu karet, tekstil, dan pakaian jadi, alas kaki, dan mesin listrik mendominasi komoditas Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat. Oke, terima kasih Mbak Fabila. Untuk selanjutnya itu ada kita mau bahas ini kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan. Indonesia dan Amerika telah mengadakan 200 jenis latihan bersama dan pengiriman 300 personil ke Amerika Serikat, terutama ke Uzbekistan untuk mengikuti pelatihan militer dalam kerjasama Army to Army, Navy to Navy, serta Airman to Airman. Nah, dengan melakukan kerjasama pertahanan yang mencakup area pendidikan dan pelatihan seperti Pacific Partnership, Garuda Sail Exercise, Global Peace Operation in CITES, Maritime Security, dan pertemuan-pertemuan angkatan bersenjata dari kedua negara tersebut. Dari kerjasama Indonesia dan Amerika itu mempunyai dampak positif. Yang pertama itu meningkatkan keuangan negara, kerjasama ekonomi antar negara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Salah satunya itu bidang keuangan. Nah, yang kedua itu
membantu meningkatkan daya saing ekonomi, kerjasama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Yang ketiga, meningkatkan investasi kerja, kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi secara menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, menambah devisa negara, dan juga memperkuat posisi perdagangan persaingan dagang di tingkat internasional yang sangat berat. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu perlu adanya kerjasama di bidang ekonomi. Nah, dampak negatifnya dari kerjasama Indonesia dan Amerika yaitu ketergantungan dengan negara lainnya. Banyak pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu bergantung pada bantuan negara lain. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Yang kedua, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia bersikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, masuknya tenaga asing di Indonesia dengan mengalihkan teknologi yang timbul dari kerjasama ekonomi antar negara memberi peluang masuk tenaga kerja asing di Indonesia, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Nah, Ibu akan mentayangkan video lagi, monggo disaksikan dengan cermat. Saudara Indonesia mendapat bantuan penanganan COVID-19 dari Amerika Serikat. Total bantuan itu mencapai 1,1 triliun rupiah. Bantuan itu diberikan Amerika Serikat setelah pertemuan Menlu Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Selasa lalu. Bantuan kerjasama penanganan pandemi berupa dana dan obat-obatan senilai 1,1 triliun rupiah. Sebelumnya, Amerika sudah memberi bantuan ke Indonesia berupa lebih dari 8 juta vaksin Moderna, 1.000 ventilator, dan alat kesehatan lainnya. Selama pertemuan-pertemuan saya, kita juga memperoleh dukungan baru, yaitu berupa penyediaan tambahan dana 30 juta, kemudian ada juga dukungan obat-obatan terapeutik oleh salah satu perusahaan Amerika Serikat senilai kurang lebih 51,6 juta US dollar. Nah, kalau kita kemudian gabungkan, maka jumlahnya adalah 81,6 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Oke, dari apa yang sudah Ibu paparkan materi pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Ibu bacakan ya kelompok-kelompoknya, sebentar. Nah, kelompok 1 itu ada Mas Adit, Egar, Wahyu, Mahmud, dan Arfi. Yang kelompok 2 itu ada Mbak Fabila, Mas Agil, Mbak Aisyah, Mbak Ocha, dan Mbak Ananda. Kelompok 3 itu ada Mas Aksa, terus ada Mbak Mulia, Mbak Anita, Mas Bagus, dan Mbak Mei. Nah, kelompok 4 itu ada Mas Yudi, Mbak Isma, Mbak Dian Safiera, Mbak Kamil, sama Mbak Tirsah. Nah, kelompok 5 itu ada Mbak Tami, Azef, Mela, Winda, dan Cici. Nah, sebelum kalian ke kelompok masing-masing, tugasnya itu kalian silakan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Ibu sudah sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Materi-materi yang sudah Ibu paparkan tadi, silakan kalian cantumkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Sambil Ibu menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian, Ibu akan membuat breakout room. Nanti kalian berdiskusi di breakout room sesuai kelompoknya masing-masing. Dan jangan lupa kalian rename nama dengan kelompok berapa, underscore nama kalian. Nah, silakan pertanyaan-pertanyaan bisa di 5 menit.
Oke, ada dari Mbak Mei, Mbak Isma. Nih, ayo yang lain. Ini sebagai nilai keaktifan kalian loh. Kalian udah kelas 9. Bukan anak kelas 7 lagi. Ayo. Tadi kan sudah Ibu paparkan. Pastinya dari kalian kan ada yang nggak paham nih. Oke, sambil Ibu bikin breakout room-nya ya. Ada lagi pertanyaan-pertanyaannya. Ini nanti Ibu pilih ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang lumayan kritis ini dari Mas Agil ini. Oke. Oke, udah 5 menit ya. Ibu stop, Ibu stop buat pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi Ibu sudah memilih 4 pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan di kolom chat. Nah, dari kalian silahkan, Ibu sudah memilih 4 pertanyaan itu, sudah Ibu cantumkan di kolom chat. Silahkan dari kalian menjawab, merumuskan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita presentasikan. Ibu beri waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup, Ibu. Oke, silahkan kalian merename nama kalian terlebih dahulu. Tadi kan kelompok berapa, terus underscore nama. Ayo di-rename dulu. Tadi masuk kelompok berapa? Terus di-rename dulu ya. Baik, Bu. Oke, silakan masuk ke breakout masing-masing ya. Teman-teman, ayo kita cari sumbernya yang dari jurnal aja ya, soalnya kalau dari yang lainnya nanti takutnya nggak boleh. Apa udah ada yang nemu? Aku udah nemu sih, ini dari jurnal UGM. Gimana, mau pakai Mbak? Oh iya, bagus-bagus ya. Nah, itu mending nanti dijadiin satu. Soalnya kan pasti beda-beda. Gimana? Bisa, Kak, bisa. Nanti sambil yang lain cari-cari juga ya. Oke, kita langsung cari-cari aja ya, terus abis itu kita masing-masing nulis. Halo, Bu. Halo, kelompok 2. Halo, Bu. Ya, Bu. Iya, saya. Gimana diskusinya? Aman? Aman, Bu. Aman. Oke. Siap, kalian siap itu ya? Siap presentasi ini ya, nanti ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, teman-teman. Ayo kita cari dari jurnal ya ini untuk penugasannya. Aku nemu jurnal dari UNES sama UNS ini. Ini aku juga dapat dari beberapa artikel. Baik, nanti kita jadiin satu aja ya itu nanti. Oke. Iya. Halo, kelompok 4. Halo, Ibu. Halo, Bu. Halo, Gimana? Bu. Alhamdulillah, Bu. Lancar. Ada kesulitan nggak? Sampai saat ini alhamdulillah dari teman-teman dan saya sendiri belum, Ibu. Oke, nanti siap presentasi ya. Insya Allah siap, Bu. Mbak Tirsa sehat? Kayak pucat banget ini Mbak Tirsa ini. Sehat, Bu. Oke. Ibu tinggal ya, nanti kembali ke layar utama ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Semangat ya Mas Yudi, dijaga kelompoknya. Baik, Bu. Baik, teman-teman nanti minta tolong Isma bikin PPT ya. Oke. Halo anak-anak, udah kembali ke layar utama belum? Yang Sudah, masih, Ibu. teman-temannya yang masih di breakout room, silakan tuh kembali ke layar utama. Ini masih Ada apa 15 ya, Bu? Ayo, kelompoknya Mas Yudi, Mas Agil, kelompoknya Mbak Mulia, ayo suruh kembali lagi.
Siapa yang mau presentasi kelompoknya siapa ini? Kelompok 4 siap, Bu. Sama kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, ini kelompok 2 dulu apa kelompok 4 dulu nih? Kelompok 4? Oke, kelompok Ya, 4 Bu. silakan. Bisa saya screen kan? Bisa, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah Mas Ah. Yudi. Alhamdulillah. Baik, saya presentasi izin menyampaikan beberapa bahasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Tian Safira, yang kedua ada Isman Nurhanifah, yang ketiga ada Kamilia Putri Pradani, yang keempat ada Trisha Larasati, dan yang kelima saya sendiri pastinya Yudian dan Prasetyo. Baik, saya mulai pokok bahasan kita pada kali ini. Nah, ini kita akan membahas tentang kondisi antara kerjasama Indonesia dan juga Amerika terhadap stabilitas keamanan di Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudari Isma. Dipersilahkan. Baik, saya bacakan mengenai bagaimana dampak hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat membuat komisi bersama. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Merty Natalegawa, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton. Kedua menteri sepakat untuk melakukan rencana aksi kemitraan komprehensif meliputi kerjasama politik dan keamanan, ekonomi dan kerjasama pembangunan, dan kerjasama di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam ruang lingkup bilateral, kedua negara berdiskusi tentang kemajuan-kemajuan di 3 area penting, yaitu kerjasama keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, dan operasi-operasi penjagaan perdamaian. Bidang keamanan maritim Indonesia memiliki peranan penting karena terhubung lokasi yang meliputi beberapa jalur komunikasi laut. Kemudian, dalam konteks pembangunan kapabilitas dan peningkatan profesionalisme, kedua negara melakukan kerjasama yang cukup erat, baik antara lain melalui kerjasama pendidikan dalam wadah pendidikan dan latihan militer internasional, kemudian juga foreign military sales, maupun latihan antar angkatan kedua negara. Untuk selanjutnya, yaitu gangguan keamanan. Keamanan berinvestasi menjadi salah satu faktor penentu masuknya penanaman modal asing. Gangguan keamanan yang terjadi belakangan ini berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Saat ini banyak produk Indonesia yang mengalami hambatan dalam uji mutu dan sertifikasi sehingga terkadang menjadi mahal atau ditolak negara pembeli. Kehadiran laboratorium pangan dengan standar internasional penting sehingga tidak lagi menjadi semacam hambatan non-tarif yang menyulitkan produk Indonesia. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kamil. Nah, dari bentuk-bentuk kerjasama antar Indonesia dan Amerika Serikat ini sudah disebutkan, yang terjadi terutama dari pihak Indonesia selama melakukan kerjasama tersebut. Di tengah implementasi Free Trade Agreement atau FTA, penguatan daya saing industri dan pengamanan pasar produk dalam negeri menjadi sangat diperlukan. Daya saing industri dalam negeri yang lemah. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk mendongkrak penggunaan produk-produk dalam negeri.
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk mendongkrak penggunaan produk-produk dalam negeri melalui penerapan berbagai macam regulasi teknis dan tata niaga untuk pengamanan pasar dalam negeri, serta program-program promosi seperti kampanye, cinta produk dalam negeri, sosialisasi produk dalam negeri, hingga melalui pameran-pameran. Lalu selanjutnya, kurangnya jaminan pasokan energi sebagai sumber listrik menjadi hambatan dalam iklim investasi di Indonesia. Alternatif terkait pasokan energi mulai dari batu bara, gas, pasokan listrik dari PT PLN. Namun masing-masing sumber energi ini di Indonesia masih menghadapi kendala. Silakan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Kamil atas penyampaiannya. Saya lanjutkan. Nah, sepertinya presentasi dari kelompok 4 cukup teman-teman. Kurang lebihnya saya selaku ketua dari kelompok 4 memohon maaf pada teman-teman. Saya kembalikan ke Ibu Guru Anami Latifah. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok Mas Yudi. Bagus sekali ya tadi presentasinya. Mungkin isi presentasinya bisa disingkat lagi. Jadi kalian nggak terlalu panjang-panjang untuk membaca ya. Udah bagus, udah bagus. Untuk presentasi selanjutnya itu dari kelompoknya Mbak Fabila ya tadi ya. Monggo Mbak Fabila presentasi. Saya izin share screen ya, Bu. Sudah terlihat ya, Bu dan teman-teman? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, saya Fabila Siti Anissa, lalu ada Adi Nugroho, yang ketiga Aisyah Aliyah, yang keempat Muhyak, dan yang kelima Ananda Jimmy. Untuk yang pertama, yaitu bagaimana kondisi alam negara Indonesia dan Amerika sehingga menyebabkan hubungan kerjasama dan berpengaruh ke berbagai bidang. Yang pertama ada kondisi alam Indonesia. Jadi di Indonesia itu memiliki iklim tropis dan berada di garis lintang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Memiliki 3 iklim, yaitu iklim muson, tropis, dan iklim laut. Wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral seperti emas, perak, dan besi. Di Indonesia juga terdapat berbagai jenis tanah yang subur karena terdapat banyak gunung berapi. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Adil. Selanjutnya kondisi alam Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang kaya dengan sumber daya geologi. Antara lain batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan Amerika ini bahkan mencapai 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat antara lain uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2, kelompoknya Mbak Fabila. Untuk teman-teman yang belum sempat presentasi, tugas ini nanti dikumpulkan dan kalian bisa uploadnya di Google Classroom yang sudah Ibu buat. Nanti Ibu tautkan linknya. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi materinya dan tadi juga sempat 2 kelompok presentasi, ada yang mau nih, ada yang mau nggak kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, tadi udah Mas Agil, Mbak Isma, terus ada Mas Yudi, yang lain yang mau berperan aktif bisa nih nanti nambah nilai untuk kalian. Atau Mas Yudi lagi nih mau menyimpulkan? Ya Bu, bagaimana? Mas Yudi mau menyimpulkan nggak
pembelajaran kali ini? Ya, Bu, boleh. Oke, silakan. Apa yang Mas Yudi tangkap pada pelajaran kali ini? Baik, izin menyampaikan ya, Bu. Yang saya tangkap dari pelajaran kali ini yaitu adalah kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat itu memiliki dampak yang sangat luar biasa, termasuk dalam bidang ekonomi dan juga bidang keamanan, yang mana kedua belah pihak ini saling memberikan hubungan timbal balik yang menguntungkan. Seperti contoh itu yang sekarang itu Amerika Serikat memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke Indonesia itu cukup banyak, dan itu bisa dibilang luar biasa sih, Bu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Guru Anamila Tifat. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudi. Ada Adi lagi yang mau menambahkan? Boleh banget nih yang mau menambahkan. Mas Agil mau menambahkan? Sudah cukup, Bu, seperti yang dikatakan Mas Yudi kurang lebih, Bu. Oke. Iya. Nah, anak-anak dari yang sudah Ibu paparkan materi-materi yang sudah Ibu jelaskan dari presentasi dari kelompok 2 dan 4. Nah, jadi Mas Yudi juga menunjukkan benar banget yang dikatakan Mas Yudi bahwa Indonesia sebenarnya menjalin kerjasama nggak cuma sama Amerika, dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, India, dan banyak sekali negara-negara yang diajak kerjasama Indonesia. Nah, dari kerjasama tersebut pastinya kita ketahui ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, apa sih pentingnya kita belajar tentang kerjasama antara negara-negara di Asia dan di benua lainnya, yaitu kita mengetahui apa sih bentuk kerjasama yang Indonesia jalin dengan negara-negara lain, bentuknya itu apa aja, benefitnya untuk Indonesia apa aja, dan kekurangan dari kita dan kita melengkapi negara-negara lain itu apa aja. Nah, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Sudah cukup dipahami, Bu. Ya, Mbak Fabila sudah paham. Yang lainnya, ayo nih, ada Mbak Dian Safira, ada Mbak Ocha, ada Mbak Kamil, ada Mbak Tirsa nih. Udah paham belum ya? Ayo dong, on kamera nih, aktifkan kamera yuk. Ini bisa buat bahan presensi Ibu ini. Nilai keaktifan kalian. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini mau penutup ini. Coba on kamera dong, biar Ibu bisa lihat kalian serius untuk pelajaran pada kali ini apa enggak. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk pembelajaran besok, Ibu akan melanjutkan dengan subtema yang berbeda antara kerjasama, kan kali ini Asia dengan Amerika. Nah, besok Asia dengan Australia. Monggo dari anak-anak bisa belajar, kalian cari-cari referensi-referensi yang menunjukkan kerjasama antara Asia dan Australia. Nah, anak-anak bisa belajar di buku paket yang sudah Ibu tautkan di Google Classroom, dan jangan lupa PPT yang tadi kalian buat juga kalian unggah di Google Classroom juga. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk menutup pada pembelajaran kali ini, Ibu pengen ngetes semangat kalian. Apa ya, tes semangatnya gimana ya? Gini aja. Kan kalian kelas 9C nih, kalau Ibu bilang kelas 9C, kalian jawab cerdas, cermat, ceria, oke? Tadi apa? Cerdas, cermat, ceria. Kayak LCC aja ya. Oke, Ibu mulai ya. Ayo semangat dong. Kelas 9C. Cerdas, cermat, ceria. Ceria. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, ya Mas Yudi semangat banget ini. Oke, sebelum Ibu menutup, monggo Mas Agil memimpin doa. Baik, Bu. Untuk menutup belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai.
Oke, terima kasih Mas Agil. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, diupload juga. Jangan lupa belajar. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Kita ketemu minggu depan. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Sampai jumpa.